Pada video sebelumnya, kita telah belajar tentang energi kinetik dan energi potensial. Selanjutnya, di sini akan dibahas mengenai energi mekanik. Energi mekanik merupakan jumlah dari energi kinetik dan energi potensial dan dirumuskan sebagai EM sama dengan EP ditambah EK. Misal, buah kelapa jatuh bermassa 2 kg. Saat mencapai ketinggian 5 meter, kecepatan buah kelapa adalah 10 meter per sekon. Hitunglah energi mekaniknya. Untuk menghitung energi mekanik, berarti kita tinggal menjumlahkan energi potensial dengan energi kinetiknya. EM sama dengan EP ditambah EK, atau EM sama dengan M kali G kali H ditambah setengah MV kuadrat. Kita masukkan angkanya, EM sama dengan 2 kali 10 kali 5 ditambah setengah kali 2 kali 10 kuadrat, hasilnya 100 tambah 100 atau 200 Joule. Hukum kekekalan energi. Kekekalan artinya tidak berubah. Jadi, hukum kekekalan energi merupakan hukum yang menyatakan bahwa energi itu kekal dan tidak dapat berubah besarnya sepanjang waktu, memiliki nilai yang sama baik sebelum sesuatu terjadi maupun sesudahnya. Energi dapat berubah bentuknya, tapi besarnya akan selalu sama. Kekekalan energi ini juga berlaku untuk energi mekanik. Untuk lebih memahami, perhatikan sebuah benda yang dijatuhkan ke bawah. Kecepatan benda yang jatuh makin lama makin bertambah. Saat masih berada di titik paling tinggi, energi potensial gravitasinya paling besar dan energi kinetiknya paling kecil karena kecepatannya 0. Semakin bergerak turun atau semakin ke bawah, energi potensial gravitasi akan semakin kecil karena ketinggiannya semakin kecil, tetapi kecepatannya akan semakin besar sehingga energi kinetik semakin ke bawah semakin besar. Dan saat mencapai dasar, energi potensialnya paling kecil atau 0 karena tingginya 0 dan energi kinetiknya akan menjadi paling besar. Berdasarkan kejadian ini, seolah terjadi semacam pertukaran energi antara energi kinetik dan energi potensial gravitasi. Kalau EP-nya kecil, maka EK-nya besar, dan sebaliknya. Di sini berlaku kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi mengatur bahwa setiap total energi pada sistem, yakni energi mekanik, harus selalu sama. Energi mekanik sebelum dan sesudahnya memiliki besar yang sama, atau dituliskan sebagai EM1 sama dengan EM2. Jika dijabarkan akan menjadi EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2, atau menjadi MGH1 tambah setengah MV1 kuadrat sama dengan MGH2 ditambah setengah MV2 kuadrat. Karena kekekalan energi merupakan sebuah hukum, maka bagaimanapun caranya persamaan di sebelah kiri, nilainya harus selalu sama dengan persamaan yang di sebelah kanan. Contoh soal, sebuah benda bermassa 10 kg mengalami jatuh bebas dari titik P. Kecepatan benda tersebut saat berada di titik Q adalah, di sini kekekalan energi mekanik berlaku. Kita tuliskan diketahui terlebih dahulu, diketahui ketinggian di titik P atau HP sama dengan 5 meter, kemudian kecepatan di titik P sama dengan 0, karena di soal tidak ada kecepatan awal. Kemudian ketinggian di titik Q atau kita tulis HQ sama dengan 1,8 meter, dan ditanyakan kecepatan atau V di titik Q. Energi mekanik saat benda di titik P sama dengan energi mekanik saat benda berada di titik Q, atau EMP sama dengan EMQ. Persamaan dijabarkan menjadi MGHP plus setengah MVP kuadrat sama dengan MGHQ plus setengah MVQ kuadrat. Kemudian kita masukkan angkanya, kita hitung yang dikali terlebih dahulu ya, sehingga menjadi 500 tambah 0 sama dengan 180 ditambah 5Q kuadrat. 180 dipindah ruas menjadi 500 dikurangi 180 sama dengan 5VQ kuadrat, atau 320 sama dengan 5VQ kuadrat, sehingga VQ kuadrat sama dengan 64 dan VQ diperoleh 8 meter per sekon.
Nah, untuk mengerjakan soal-soal kekekalan energi mekanik ini, kita tidak perlu memusingkan bentuk lintasannya. Misalnya nanti kita ketemu soal dengan lintasan berbentuk melengkung atau berbentuk miring, kita hanya perlu memperhatikan tinggi dan kecepatannya. Contoh selanjutnya, sebuah balok bermasa 2 kg mula-mula diam dilepaskan dari puncak bidang lengkung yang berbentuk seperempat lingkaran dengan jari-jari R. Kemudian balok meluncur pada bidang datar dan berhenti di B yang berjarak 3 meter dari titik awal bidang datar. Jika bidang lengkung tersebut licin sedangkan gaya gesek antara balok dan bidang datar sebesar 8 Newton, maka R adalah, kalian bisa memperhatikan gambarnya. Kita tinjau terlebih dahulu titik C ke titik A dengan lintasan melengkung, mula-mula diam sehingga kecepatan atau V di C sama dengan 0 dan tinggi di C atau HC sama dengan R. Kemudian ketika di titik A, gerakan akan semakin cepat, sedangkan tinggi di A sama dengan 0. Dengan menggunakan persamaan EM, kita dapat menentukan kecepatan di A. Nah, EM di C sama dengan EM di A. Atau EP di C ditambah EK C sama dengan EPA ditambah EKA, di mana tadi diketahui bahwa di titik C kecepatannya 0 sehingga EK-nya akan 0, dan di titik A tingginya 0 sehingga EP-nya 0. Lalu persamaan menjadi M kali G kali HC sama dengan setengah kali M kali VA kuadrat. M bisa dicoret, 10 dikali HC-nya tadi adalah tinggi C atau R ya tingginya. 10R sama dengan setengah kali VA kuadrat sehingga VA kuadrat sama dengan 20R. Kita simpan dulu persamaan ini, kemudian kita tinjau dari titik A ke titik B. Di sini ada perubahan kecepatan dari A ke B, di mana di titik B menjadi 0. Tadi mula-mula di A VA kuadrat sama dengan 20R. Nah, setelah berjalan ke titik B akan diam. Dan di sini ada gaya gesek. Ada perubahan kecepatan dan ada gaya gesek, sehingga dapat digunakan persamaan usaha sama dengan perubahan energi kinetik karena ada perubahan kecepatan. Atau W sama dengan delta EK. W adalah gaya gesek kali S, atau di sini ditulis min F gesek kali S karena arah gayanya berlawanan dengan arah gerakan, sama dengan delta EK. Min F gesek dikali S sama dengan setengah MVB kuadrat dikurangi setengah MVA kuadrat, di mana VB itu 0 sehingga hilang. Lalu kita masukkan angkanya menjadi min 8 kali 3 sama dengan min setengah kali masanya 3 kali VA kuadrat 20R tadi dimasukkan di sini. Maka minnya boleh dihilangkan menjadi 24 sama dengan 20R dan R sama dengan 24 per 20 atau 1,2 sehingga diperoleh jari-jarinya adalah 1,2 meter. Kemudian daya suatu mesin didefinisikan sebagai laju mesin melakukan usaha yang dilakukan tiap satuan waktu, atau secara matematis ditulis P sama dengan W per T, di mana P melambangkan daya dengan satuan watt, W adalah usaha dengan satuan joule, dan T adalah waktu dengan satuan sekon. Efisiensi atau daya guna mesin. Energi akan terasa manfaatnya ketika energi berubah menjadi energi lain. Misalnya energi listrik yang dapat kita rasakan manfaatnya jika berubah menjadi cahaya, gerak, panas, dan bentuk energi lainnya. Akan tetapi, alat atau mesin pengubah energi tidak dapat mengubah seluruh energi yang diterima menjadi energi yang bermanfaat. Sebagian energi akan berubah menjadi energi yang tidak bermanfaat. Misalnya, pada lampu, saat lampu dialiri listrik, energi listrik akan diubah menjadi cahaya. Namun tidak sepenuhnya atau seluruhnya berubah menjadi cahaya. Ada yang berubah menjadi energi panas yang sebenarnya tidak diperlukan, atau dapat dikatakan ada kerugian yang dilepaskan ke lingkungan. Perbandingan antara energi yang bermanfaat atau keluaran dan energi yang diterima oleh alat pengubah energi atau masukan disebut efisiensi. Secara matematis dituliskan sebagai efisiensi, atau ini boleh dibaca eta, sama dengan energi keluaran per energi masukan kali 100% atau daya keluaran per daya masukan kali 100%. Sebagai contoh, hitunglah daya sebuah pompa jika pompa itu mengangkat 180 kg air per menit melalui ketinggian 5 meter jika efisiensinya 50%.
Berarti di sini pompa punya energi dan daya yang kemudian dapat digunakan untuk mengangkat air. Kita bisa tulis diketahui massa air 180 kg, waktunya 1 menit atau 60 sekon, tinggi atau H 5 meter dan efisiensinya 50%. Ditanyakan adalah daya pompanya ya. Dalam kasus ini energi keluaran pompa sama dengan energi potensial air. Jadi karena digunakan untuk mengangkat air, maka energi keluarannya adalah energi potensial air, atau W keluar itu diperoleh dari EP atau MGH. Jika dihitung 180 dikali 10 dikali 5 hasilnya 9000 Joule. Kemudian efisiensi bisa dihitung dari W keluar per W masuk kali 100%, dan tadi diketahui bahwa efisiensinya 50%. Ditulis aja 50% sama dengan W keluarnya 9000 per W masuk kali 100%. Ini 50 sama 100-nya dicoret ya. Sehingga menjadi W masuk sama dengan 9000 dikali 2 atau 18.000 Joule. W masukan diperoleh 18.000 Joule, maka daya yang dimiliki pompa dapat dihitung dari P sama dengan W per T sama dengan 18.000 per 60, hasilnya 300 watt.